Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, edisi Ramadan. Bersama saya, Ii Rozira Abdul Aziz. Iya, hari ini kita ditemani oleh Bapak Abdul Aziz. Hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif yang ada dalam Al-Quran. Kita sapa dulu Gus Aziznya hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Tidak Seger kurang nih, satu apapun. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dengan Mbak Ir sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Sehingga hari ini kita bisa menemui pemirsa lagi di edisi Ramadan lagi. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guys, Ya. hari ini kita akan berbincang tentang kisah-kisah inspiratif yang ada dalam Al-Quran. Betul. Banyak sekali ya, Ya. suri tauladan, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, para orang terdahulu yang Betul. tercantum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Bahkan Bisa dijelaskan ini guys? Ini ya, Mbak. banyak sekali nggih kisah. Banyak sekali memang dalam Al-Quran itu lebih banyak di dalamnya itu mengandung sejarah di dalam Al-Quran. Nggih. Setelah itu sisanya itu tentang hukum atau dan seterusnya. Nggih. Bagaimana itu syariat fikih itu sebagian kecil di dalam Al-Quran. Oh gitu ya. Jadi yang lebih banyak adalah banyaknya tentang sejarah. tentang sejarah. Ya, betul. Iya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang di situ juga masuk dalam ulul azmi. Iya. Betul, dalam ulul azmi. Artinya apa? Dari nabi dan rasul yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Iya. Yang sangat luar biasa. Dari kecil, dari mudanya Nabi Ibrahim itu Iya. sudah banyak sekali ujian. Mhm. Nabi Ibrahim ketika mencari tentang tauhid ketuhanannya, Nggih. itu juga masih senantiasa mencari karena Iya. tidak ada yang memberitahu Belum ada sebelumnya. pembimbingnya, Betul. Makanya apa? Iya. Dan kita tahu juga dalam kisah itu bahwa ayahnya sendiri pun juga seorang pembuat berhala. Gitu. Makanya beliau kebingungan. Bapaknya pembuat berhala, Ya, betul. anaknya masih bingung. Ini Masih Tuhan ini bingung. sebenarnya siapa? Bagaimana masa Seperti berhala-berhala itu Iya, yang akan kita dibuat sembah? sendiri, masa Betul. juga disembah sendiri. Masa disembah gitu. sendiri itu Iya, betul. nggih. Itu dari awalnya. Mhm. Ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pun itu juga masih mengalami beberapa ujian-ujian. Dan sebenarnya mungkin kita semua ataupun pemirsa yang di rumah kiranya belum mengetahui banyak sekali jasa-jasa Nabi Ibrahim terhadap kehidupan kita. Terhadap kehidupan, terhadap Iya, umat manusia ya. betul. Bukan hanya sebagai buat muslim aja, Betul, tetapi betul. seluruh umat. Seluruh nggih. manusia. Nggih, misalnya apa niki? Seperti apabila jenengan hobi masak. Masak. Nah, yang Hobi. jelas ibu-ibu pasti hobinya Nggih. masak dan Kalau nggak ke hobi mall ya harus itu. atau Wah, belanja. Enggak. niku wes Masya Allah itu sudah bawaan itu. Oke. Nggak bisa dipisahkan. Masak itu akan sedap jika ada apanya? Garam. Garam. Tahu siapa yang membuat garam itu? Dari jasanya siapa garam itu? Nggak tahu. Itu adalah dari jasanya Nabi Ibrahim Masya alaihissalam. Allah. Jadi beliau memohon kepada Allah untuk apa? Air laut itu bisa menjadi asin. Itu kisah kecil daripada jasa Nabi gitu. Ibrahim. Ya. Terus banyak sekali syariat yang dari Nabi Ibrahim yang sekarang kita pakai. Nggih. Nah, khususnya bagi bapak-bapak kaum lelaki yang menyatakan sunat pertama kali atau khitan pertama kali itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya ini bapak-bapak mungkin ada yang belum dihitan. Nah, ini tidak mengikuti. Ini perlu dia apa ini? Ya, di situ Infeksi. tentang masalah hewan kurban. Yeah. Jadi apa? Banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin keberadaannya
belum mampu ataupun belum kecukupan, akhirnya bisa merasakan lezatnya bagaimana daging. Karena apa? Jasanya Nabi Ibrahim dalam pencarian tentang kurban pun, Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan putranya. Jadi luar biasa beliau ini. Dari istri yang sebelumnya beliau tidak punya keturunan, akhirnya menikah dengan Siti Hajar, mempunyai keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pada masa kecilnya Nabi Ismail alaihissalam mengalami ujian yang sangat besar. Apa? Di Mekah terjadi kekeringan luar biasa, tidak ada sumber air pun sedikit. Karena kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran dan ketabahan dari Siti Hajar, Allah memberikan hal yang luar biasa, yakni apa? Munculnya oase atau sumber mata air di tengah gurun pasir. Akhirnya apa? Dengan kekuasaan Allah muncullah air Zam-Zam dari pijakan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah besar, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi tentang apa? Syariat yang dijalankan itu tentang berkurban. Dan karena memang match style ya, jadi antara Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dan Nabi Ismail seorang putra, apabila itu adalah ketentuan dari Allah dan itu permintaan dari Allah, saya rela ayahku, itu seperti itu. Jadi setelah lama tidak punya keturunan, punya Nabi Ismail, Nabi suruh menyembelih. Nah, ada syariat tentang menyembelih kurban itu. Tapi apa? Lagi-lagi Allah memberikan balasan yang luar biasa dengan apa? Digantikan pengorbanan Nabi Ismail itu dengan mendatangkan domba dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu makanya saudara-saudara kita juga merasakan nanti di bulan Dzulhijjah bagaimana lezatnya daging kurban itu ya, Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan hanya ketika dia baru dilahirkan saja, tetapi sampai sudah diangkat menjadi Rasul tetap diuji oleh Allah terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini coba bayangkan apabila kita diuji oleh Allah bagaimana? Paling ya Allah. Kalau curhat di HP dan story luar biasa itu nantinya. Sakit sedikit tadi tanganku sakit. Gak sembuh-sembuh gitu sudah, Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim dengan cobaan yang mulai dari dia lahir sudah dibuang di hutan karena disembunyikan waktu itu kan. Itu akhirnya dia tumbuh sendiri. Mau dibakar oleh Raja Namrud. Mau dibakar sama Raja Namrud. Tapi sudah dibakar itu. Tapi dengan kuasa Allah, dengan ayat kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibakar tidak merasakan panas, tapi merasakan dingin. Itu. Hangat malah itu ya. Dingin, sejuk. Iya, sejuk, karena bardaw wa salaman. Itu. Bukan hanya itu. Nabi dengan jasa-jasa Nabi Ibrahim ketika beliau diutus oleh Allah untuk meneruskan pilar yang ada di Ka'bah, ya kan? Akhirnya sekarang semuanya umat-umat Muslim khususnya itu kan juga berziarah mendatangi Makkah atau Makkah. Ya. Dan di sana bukan hanya orang Muslim saja yang menikmati, tapi seluruh manusia, umat manusia semuanya menikmatinya karena keberkahan tentang apa? Haji dan umrah. Bukan hanya kita, banyak sekali. Ternyata kalau kita ke sana itu ada kan produk-produk apapun itu di sana made in mana, made in mana. Bukan hanya di Makkah saja, tapi juga banyak negara lain. Dari negara yang lain. Itu notabene adalah bukan negara Muslim. Tetapi karena momen haji itu, Masya Allah, semuanya merasakan keberkahan daripada doa dan jasanya Nabi Ibrahim. Itu karena doanya Nabi Ibrahim yang tercantum dalam surat Al-Baqarah itu kan. Betul. Karena awalnya Nabi Ibrahim berdoa tentang keberkahan Ka'bah ini. Iya, benar-benar. Tapi di situ Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa ini adalah hakku. Bukan hanya orang yang mau menyembahku yang ada di sini, tapi semua akan aku berikan. Karena apa? Itu akan menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan. Itu sedikit kisah kesabaran Nabi Ibrahim. Ayat-ayat yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim itu tadi. Belum lagi yang banyak-banyak kisah yang lain ini ya. Nabi Ibrahim aja sudah luar biasa sekali hikmah yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Kenikmatan juga kepada kita semuanya. Kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah sekali. Ada lagi itu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
di mana kita semuanya ini apa ya istilahnya tentang berdoa untuk kita mempunyai keturunan yang solih dan solihah. Itu kan juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli, Rabbi habli, terus minas solihin. Nah, itu juga doa-doanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan juga Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga ada juga yang di sini apa ya, doa atau istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang di situ memberikan kepada kita semuanya pahala yang bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, tapi juga miliaran, bahkan tidak terbatas. Tidak terputus, betul, tidak terbatas. Itu doanya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina ila yauma yakumul hisab. Itu doanya atau istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti doanya sampai hari hisab. Berarti berapa itu kan tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena apa? Ada beberapa nabi yang di situ Allah memberikan apa? Termasuk istighfarnya para nabi. Di antaranya adalah kalau mbah kita ya itu punya istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada doanya dan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bagi saudara-saudaraku yang mungkin mengalami trouble atau kegalauan atau kesusahan, silahkan itu diamalkan. Membaca doa-doa yang diajarkan oleh para nabi. Betul. Terus doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, istighfarnya adalah seperti tadi yang sekarang. Rabbi ja'al Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina ila yauma yaqumul hisab. Masyaallah. Sangat luar biasa sekali itu Nabi Ibrahim. Selain dia ulul azmi, termasuk juga Khalilullah, Betul. Masyaallah. Berarti Nabi yang sangat spesial sekali, sampai Khalilullah, subhanallah. Masyaallah. Baik pemirsa, dari kisah Nabi Ibrahim yang diambil dari sebagian kisah yang ada di dalam Al-Quran, itu kita sudah bisa mengambil banyak sekali hikmahnya, dari kesabarannya, dari bagaimana cara menghadapi musibah. Masya Allah, luar biasa sekali ujian yang diberikan Allah, tetapi Nabi Ibrahim tetap menerima dengan sabar dan lapang dada. Beliau berhusnuzan bahwa Allah itu memberikan cobaan, pasti ada hikmah di baliknya. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Allah yang lain. Guys, mungkin ada yang mau disampaikan? Betul. Dengan hikmah Ramadan, karena kita menjalankan puasa nantinya ya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah atau ibrah daripada Nabi Ibrahim ini tentang kekuatan keimanan kita. Dengan keimanan kita, dengan kesabaran kita, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, mungkin itu kesulitan atau apapun, ujian atau apapun, yakinlah bahwa nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang setimpal, bahkan lebih baik. Itu Allahumma amin. Amin. Pemirsa, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian jumpa kita hari ini, sampai ketemu di podcast berikutnya edisi Ramadan. Saya Irwa Zira, mohon undur diri. Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.